Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi Andrianto, NIM 2131407077110083 dari kelas T3A. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester saya dalam mata kuliah metode penelitian terapan yang berjudul Tugas Akhir Sistem Informasi Penjualan Paket Internet Berbasis Website pada Telkomsel. Untuk yang pertama, di bab 1 ada pendahuluan alias latar belakang. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi sebagai media penyedia berbagai informasi, salah satunya adalah internet yang dapat memberikan informasi. Sekarang internet bukan lagi suatu fenomena yang sulit ditemukan. Di era ini, teknologi informasi telah diperkenalkan di semua lini kehidupan, baik bidang kesehatan, perang, pendidikan, ekonomi, dan lain-lain. Semua ini dengan tujuan untuk meningkatkan hasil dan membuat pekerjaan lebih mudah. Tidak hanya itu, internet bukan menyediakan data berupa informasi saja, namun dalam perkembangannya, banyak perusahaan bisnis melakukan proses bisnisnya melalui internet. Misalnya pemasaran online dan lain-lain. Menurut Muhammad Arif, di tahun 2022 dalam situs berita CNBC menyatakan kini kurang lebih 77% penduduk Indonesia sudah menggunakan internet. Pertumbuhan ini sangat fantastis. Sebelum pandemi, angkanya hanya 175 juta. Dalam data terbaru ABJI tahun 2022, pengguna internet di Indonesia mencapai sekitar 210 juta. Artinya ada penambahan sekitar 35 juta pengguna internet di Indonesia. Melihat fenomena di atas bukanlah hal yang berlebihan untuk menyimpulkan bahwa internet merupakan bagian dari cara hidup masyarakat saat ini. Karena berkat internet, orang dapat melakukan berbagai pekerjaan antara lain e-commerce, media sosial, chatting, berita, dan layanan pencarian tentang segala hal. Salah satu hal yang paling menjadi trending sekarang di dunia internet adalah e-commerce. Ya, tujuan dan manfaat dari penelitian dari tugas akhir ini yakni tujuan penelitian. Yang pertama ada untuk merancang dan membangun sistem informasi berbasis website penjualan paket internet pada toko Vandisel. Kemudian manfaat penelitiannya, satu, sistem informasi berbasis website ini diharapkan dapat memberi manfaat maupun informasi untuk kelancaran aktivitas penjualan guna menunjang pelayanan serta kinerja toko menjadi lebih cepat dan efisien. 2. Sistem informasi berbasis website ini diharapkan dapat mengurangi antrean yang menumpuk dikala toko offline sedang ramai. Dan yang ketiga, sistem informasi berbasis website ini diharapkan mampu berjalan secara efektif dan tepat guna, serta menghemat waktu dan tenaga pelanggan. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana merancang dan membangun sistem informasi berbasis website penjualan paket pada toko Vandisel, yang akan dibahas di bab 2 atau kajian pustaka. Di kajian pustaka ini, saya akan menjelaskan definisi dari toko Vandisel sendiri, yaitu Vandisel merupakan counter yang menjual paket internet yang ada di Kota Bali. Counter ini pertama kali dirintis oleh Fandi pada tahun 2009 silam. Penjualan kuota internet dilakukan dengan melakukan transaksi secara langsung di toko fisik dengan pembayaran tunai dan non-tunai. Dapat dikatakan adalah salah satu toko retail kuota internet dan aksesoris smartphone yang terbesar dan terlengkap di area sekitar Igusti Ngurah Rai Airport. Berdiri sejak tahun 2009 merupakan cerita panjang dan proses berdirinya toko pulsa paket internet dan aksesoris HP tersebut. Berawal dari kesenangan berganti-ganti handphone, akhirnya sang pemilik Vandisel ini menggagas ide untuk membuka sendiri toko handphone dan aksesoris. Dengan pelayanan yang baik, kini Vandisel berafiliasi dan memfokuskan pemasarannya kepada warga lokal dan turis mancanegara. Metode pembuatan. Ada alat dan bahan. Yang pertama ada database atau basis data. Dalam perancangan sistem informasi ini terdiri dari 3 tabel database yang akan dijelaskan di slide selanjutnya. Yang pertama, tabel paket internet. Tabel 1.1 paket internet, yakni menjelaskan file-file yang terdapat dalam tabel paket internet yang akan dirancang pada database beserta dengan tipe data, tiap file di mana terdapat file nomor transaksi, kode paket, nama paket, harga paket, dan info paket, dan nomor transaksi sebagai primary key.
Yang tabel 1.2 ada tabel pelanggan, menjelaskan file-file yang terdapat dalam tabel pelanggan yang akan dirancang pada database beserta dengan tipe data pada tiap file, di mana terdapat file ID pelanggan, nama pelanggan, nomor telepon, dan alamat, dan ID pelanggan sebagai primary key. Dan yang tabel database terakhir, ini tabel 1.3 atau tabel penjualan, menjelaskan file-file yang terdapat dalam tabel penjualan yang akan dirancang pada database beserta dengan tipe data tiap file, di mana terdapat file nomor transaksi, tanggal, nama pelanggan, kode paket, nama paket, dan total pembayaran, dan nomor transaksi sebagai foreign key-nya. Next ada tabel relasi antar tabel dan use case. Di tabel 2.1 dijelaskan tabel relasi database penjualan paket internet, menjelaskan tabel paket internet, tabel pelanggan, dan tabel penjualan yang terdapat dalam tabel relasi dan menggambarkan hubungan di antara kelas. Tanpa relasi sebuah kelas tidak mempunyai arti apa-apa. Relasi menunjukkan hubungan antara satu kelas dengan kelas yang lainnya untuk memberikan gambar dari sistem yang dimodelkan. Selanjutnya ada use case penjualan paket internet. Di sini ada aktor pelanggan melihat dan memilih paket internet yang pertama dan kedua. Sistemnya akan menampilkan admin menginputkan paket internet sesuai dengan pilihan pelanggan. 3. Admin melakukan request data dari pelanggan. 4. Pelanggan memberi informasi data diri ke admin. 5. Admin menginputkan informasi data diri pelanggan. 6. Admin menginputkan data transaksi dan menginformasikan harga yang harus dibayar oleh pelanggan. 7. Pelanggan membayar paket internet yang dipilih. 8. Admin mencetak laporan penjualan. Dan yang terakhir 9. Admin menyerahkan hasil cetak laporan penjualan ke owner. Dan yang ketiga ada bab 3 yaitu metode penyelesaian tugas akhir. Yang pertama ada tempat dan waktu. Penelitian ini dilaksanakan di Counter Vandisel, Jalan Sempati nomor 17, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kute, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Kode pos 80361 pada tanggal 27 September 2022. Data primer pengambilan data melalui 1. Metode observasi dan metode 2. Wawancara. Data sekunder pengambilan data ada metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan data tertulis, yaitu kegiatan memperoleh data dengan menganalisis, mempelajari dokumen atau catatan yang ada. Yang kedua ada metode pustaka dan teknik perolehan data, ada sumber data primer. Yang pertama dari observasi, yaitu proses pengumpulan data dengan cara mengamati langsung ke Counter Vandisel. Dan yang kedua ada wawancara dengan pemilik Counter Vandisel. Di tabel 3.1 ini menjelaskan teknik perolehan data dengan menggunakan metode wawancara. Yang pertama, melalui tabel 3.1 yang berisikan variabel, indikator, subindikator, dan pertanyaan, diperoleh jawaban dari masing-masing indikator sebagai berikut. 1. Admin menyatakan bahwa sistem informasi penjualan paket internet bekerja sesuai dengan fungsinya, seperti terdapat menu login, menu user yang berisikan menu harga, deskripsi paket, dan logout. Kedua, pemilik menyatakan bahwa sistem informasi penjualan paket internet ini mempermudah para pelanggan dalam membeli paket internet untuk tidak datang secara langsung di era digital seperti ini dan dapat memberikan manfaat branding yang menguntungkan. Yang ketiga, ada pelanggan menyatakan dengan membeli paket internet melalui website Vandisel dirasa lebih efektif tanpa datang langsung ke counter dan mengoptimalkan waktu mereka karena tidak perlu mengantri dalam membeli paket internet di toko Vandisel. Untuk sumber data sekunder di teknik perolehan data ini ada 1. Dokumentasi dan yang kedua metode pustaka. Perangkat yang digunakan 1. Laptop atau PC, 2. Smartphone, 3. RAM, 4. keyboard, 5 mouse, 6 koneksi internet, 7 website, 8 database, dan 9 MySQL. Bab 4 hasil dan pembahasan, dan bab 5 kesimpulan dan saran. Untuk hasil dan pembahasan, yang pertama ada use case diagram penjualan paket internet.
Pada gambar 3.1 di atas dapat dilihat bahwa pelanggan dapat melihat dan memilih paket internet serta memberi informasi data diri ke admin dan membayar paket internet yang dipilih melalui form paket internet, form data pelanggan, dan form transaksi penjualan. Kemudian admin dapat menginputkan dan memasukkan data diri pelanggan serta melakukan fungsi lainnya sesuai dengan tugas melalui login home dan cetak laporan penjualan. Yang kedua ada dari activity diagram login dari proses bisnis, yaitu pada gambar 3.2 dijelaskan aktivitas dari activity diagram login, yakni admin dapat melakukan proses input username dan password. Kemudian sistem memvalidasi login dan jika valid akan dialihkan ke menu utama dan exit. Untuk tampilan user interface-nya, saya akan menjelaskan di aplikasi Figma. Ya, untuk hasil dan pembahasan selanjutnya, yakni kita akan membahas tentang tampilan user interface-nya dari aplikasi MyFundisel yang akan diakses melalui website mobile. Di sini ada 11 prototipe yang sudah saya buat. Ada menu login, sign in, dan menu paket, menu pembelian berhasil, menu scan QR, dan lain-lain. Yang pertama, kita ulang saja dari yang pertama. Dari menu login, yang pertama ada dari menu sign in, yang pertama ada pilih create account dan sign in, kita pilih sign in saja. Yang kedua ada menu login, ada username dan password yang sudah saya isi, kita pilih login. Nah, setelah kita masuk di aplikasi, kita akan ditampilkan dengan quick menu. Di sini ada beli paket, cek promo, scan voucher, ambil bonus, dan akan mendeskripsikan sisa pulsa kita, aktifnya sampai kapan, lalu pilihan paket saya, lalu ada deskripsi sisa pulsa kita, ada deskripsi sisa berapa gratis ada ya. Nah, di ini ada paket atau paket utama, ada on, ini tambahannya. Yang ketiga ada singkat. Kita contohkan di yang paket saja. Kita contohkan di ini paket input ya. Ini contoh dari transaksi kita sudah sukses karena selesai bahan data. Penulis memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. 1. Untuk dapat melakukan kegiatan e-commerce seperti yang diharapkan, Toko Fundisel harus mempunyai fasilitas maupun media untuk mendukung jalannya kegiatan e-commerce. Dikarenakan sistem yang berjalan saat ini masih dilakukan secara langsung atau manual dan kurang efisien dalam menjelaskan paket kuota data yang dijual, kemudian sistem yang dipakai saat ini semuanya bersifat manual dan dapat menyebabkan dari segi kualitas dan kuantitas pelayanan menurun, apalagi ketika Toko Fundisel ramai dan menimbulkan antrian pelanggan yang panjang. Maka dari itu, penulis membuat sistem informasi penjualan paket internet berbasis website yang diharapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan penjualan di Toko Fundisel. Saran, dengan dibuatnya sistem informasi penjualan paket internet ini, diharapkan aplikasi ini dapat dikembangkan lebih jauh lagi yang di kemudian hari mampu mewujudkan peningkatan kualitas dalam pelayanan dan penjualan di Toko Fundisel. Dan di sisi lain, aplikasi ini lebih sering digunakan ketimbang sistem manual yang saat ini diterapkan di Toko Fundisel. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.